Ya, nggak bisa ke sana tapi Pak. Bisa ke sana. Iya. Lewat tusuk saya nempel lewat tusuk. Keluar aja situ. Wah, masuk TV. Kelihatan Mas. Orang. Yang kuping, ngaruh. Memang di posting. Ini Kiai Mangir. Mangir tradisi. Biar ngumpul dulu orangnya. Cuma satu yang Alhamdulillah. Tangannya cuma 2. Full. Alhamdulillah datang semua. Nah, ini merayakan tahlilan hari yang ke-7. Maaf. Permisi. Ada yang Nah, tuan rumahnya mana nih? Oh iya. Maaf ya. Rumahnya nggak ke sini. Kuenya masuk ke sini. Ini kuenya, Bu. Kuenya masuk kok. Apa ya? Oke, berkah, 7 hari berkah. Semoga doa kita terkabul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Jos, Mantap, coy. oh, mantap tau. Di Polo ini udah 8.000. Kurangnya 8.000. Eneng apa toh? Alhamdulillah hari tahlil yang ke-7, hari terakhir, semoga berkah.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bahasa kitanya sebuah pekerjaan, bukan berarti amal soleh itu harus pakai uang aja. Atau sedekah jariyah harus ada uang aja. Enggak, amal soleh itu adalah setiap perilaku yang baik. Contoh perilaku yang baik itu Pak, yang bisa membuat orang-orang senang aja. Kalau kita diliatin sama orang itu kayaknya awalnya senang aja. Kayak saya liatin Pak RW itu kayaknya senang aja. Seneng ya senyum terus. Menurut cerita dulu ini tahlil ini kayak gini ini susah warga-warganya ini. Tapi tahadus binikmat karena pimpinannya sering datang setiap acara tahlil, sering datang setiap acara-acara keagamaan, maka rakyatnya pun semua anggotanya pun ikut duduk bareng mendoakan keluarganya. Insya Allah. Doain RW kita panjang umur. Amin. Doain RW. Yang kedua, yang tidak akan pernah punah atau dibawa sampai di alam barzakh sana, yakni waladun sholih, mempunyai anak yang soleh. Apa itu anak yang soleh? Anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, anak yang selalu memohon kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya, anak yang selalu membuat bangga orang tuanya. Dan yang ketiga adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat Pak? Nih, ilmu yang bermanfaatku Pak, bukan berarti mentang-mentang Ustadz ngajar ngaji aja. Yang bingung ini gimana kalau bukan Ustadz, gimana kalau bukan Kiai, apakah ilmunya bermanfaat? Yang disebut ilmu yang bermanfaat itu gini, ilmu adalah sebuah pengetahuan. Jadi kita kasih jalan orang ilmu apapun, kasih cara orang apapun, kemudian orang itu menggunakan walaupun secara logikanya bukan daripada hukum syariat, tapi bukan daripada hukum hakikat, tapi secara syariat kemudian dipakai sama orang tersebut, itu juga disebutnya ilmu yang bermanfaat. Paham nggak? Kita pengusaha sukses. Mohon maaf nih, ada sahib saya juga lupa siapa Pak Haji Kadar, pengusaha. Assalamualaikum Pak Haji Kadar, mohon maaf baru disebut nih. Kita pengusaha, kemudian ketika kita pengusaha dilihatnya sukses, oh enak kelihatannya. Contoh Bapak RT 01, pengusaha juga beliau. Oh dari toko 1 sampai sekarang tokonya 4. Waduh, Mas Soebun, gimana teori cara dikasih tahu lah nih begini. Itu pun dipakai ilmu yang bermanfaat. Paham ge? Paham. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan duduk kayak gini doang ngajar bukan itu aja. Setiap orang yang tidak tahu kemudian kita diberitahu, tapi yang baik-baik kemudian dia bisa melaksanakannya, maka itu disebutnya ilmu yang bermanfaat. Saya yakin almarhum apalagi di sini ada asosiasi pengrajin Tangerang. Beliau ini sudah mencurahkan daripada pemikirannya, mencurahkan daripada keilmuannya. Beliau untuk daripada di asosiasi, demi Allah saya katakan, beliau ini ganjaran beliau ini sampai saat ini selalu bocor kepada almarhum. Kalau nggak ada yang percaya duluan susul. Ada yang kalau nggak percaya itu pasti gitu. Nah, untuk sifat yang disebut sifat kudrat ini
nyawa, jodoh, harta, kehidupan kita salah satu kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang meninggal di alam dunia kalau bukan waktunya, kalau kontraknya belum habis, tidak akan pernah meninggal. Tapi kalau dia sudah habis masanya, sudah habis jabatannya, sudah habis di alam dunianya, wasilah apapun akan menjadikan jalan kendaraan dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ditangisin, diseselin, gak ada gunanya. Tapi kalau kita ingat-ingat kebaikan almarhumlah, maka jangan kita ingetin, oh iya ya almarhum begini ya. Omongin ya Pak, oh iya ya almarhum, langsung Fatihah dalam hati. Oh iya almarhum, Fatihah. Nggak Fatihah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Buktinya yang dari mana-mana datang. Pak RW sendiri datang, dihadiri para kiai, dihadiri para ulama, dihadiri sahabat-sahabatnya, bahkan keluarga-keluarga besar menyaksikan. Maka saya datang tadi bilang, demi Allah lebih dari 40 orang yang hadir, almarhum al-maghfurlah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian emangnya Pak, tahlil ke-7 itu tahlil harus ada 7 hari. Kenapa sih? Sejarahnya begini. Dulu ulama-ulama kita Pak, ulama-ulama kita, setiap ada orang yang meninggal kok pada sepi-sepi aja, maka ada dulu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ibadah yang paling utama itu kayak apa sih? Apa kata Kang Nabi? Kemudian hidam posisinya di mana? Dari 4 sifat. Dari sifat yang 20 yang wajib, maka terdiri dari 4 sifat. Mana yang 4 sifat tersebut? 1 nafsiyah, 2 salabiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah. Nah, dari nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah, nanti posisinya Pak ada 4 Pak, posisinya 4 ya. Maka lafaz Allah hurufnya ada berapa? Ini Islam semua. Lafaz Allah hurufnya berapa? Gue dihitung dulu. 1 alif, 2 lam, 3 lam sani, 4 ha. Haknya marbutoh lagi. Hak begini. Makanya saya dulu waktu itu melihat orang kalau pikir nyebut itu aja gitu ya. Bapak, mobil itu aja kayak nyolatin kan. Kalau nyolatin kan kemana? Koet, udah koet dulu. Yang belakang cair. Kabur nih, udah bijain dulu. Nah, kan? Ini juga ada. Semuanya berapa? 50. Yang 50, yuk 50% keyakinan kita sama Allah atau 100% keyakinan kita sama Allah. Ketika 50 syariat, 50 hakikat, 100%, maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita dimasukin salah satu golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah semua? Udah yang ada aja. Yang ada aja. Ya masyarul jamaah, udah bilang kan kobil itu aja ya. Ya masyarul jamaah, malaktukum terus bagi majelis kau tentariku surawatil mabrodi wa sami wajibah wa nukim mimma yatalakum minukum ilahum bil adami amma fi dimatin Bapak Soib bin Ismail biqadri hadza ta'am malaktukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumpung di sini. Semuanya berapa? 50. Yang 50, yuk 50% keyakinan kita sama Allah atau 100% keyakinan kita sama Allah. Ketika 50 syariat, 50 hakikat, 100%, maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
kita dimasukin salah satu golongan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Pak, standar takwa buat kita Pak, standar takwa buat kita jangan jauh-jauh lah. Jangan mudah tahajud, jangan mudah khatam Quran sehari 7 hari. Jangan Pak. Nih, pangkat kita mah standar takwa kita yang pertama, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Satu. Yang kedua,